Tatkala Rasulullah meninggal dunia, Sayyidina Bilal bin Rabah beliau bilang, mulai sekarang jangan pernah ada yang menyuruhku lagi adzan. Mulai sekarang jangan ada yang pernah memerintahkan aku lagi untuk adzan. Kenapa? Karena beliau nanti ingin dibangkitkan di hari kiamat dengan label, ya Pak Bu ya, dengan label, dengan stempel muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Bilal bin Rabah tatkala disuruh adzan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq setelah meninggalnya Rasulullah. Setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Bilal bin Rabah, Bu, beliau keluar dari kota Madinah. Ya Bu ya Pak ya, meninggalkan kota Madinah, tinggal di negeri sekarang yang disebut dengan negeri Syria. Ya, tinggal di Syria, nggak tinggal di kota Madinah lagi. Ya, nggak kuat tinggal di kota Madinah karena biasa ada Rasulullah, biasa ada baginda Nabi. Tatkala datang azan, beliau azan di menaranya Rasulullah. Tatkala Rasulullah meninggal dunia, beliau nggak kuat menyaksikan itu semua. Akhirnya keluar dari kota Madinah, tinggal di negeri Syria. Ya, 2 tahun di negeri Syria beliau nggak pernah ziarah kepada baginda Nabi. 2 tahun di negeri tersebut beliau nggak pernah kunjungi Rasulullah, nggak pernah ziarah ke makam baginda Nabi. Sampai tatkala itu Rasulullah datang ke dalam mimpinya Sayyidina Bilal bin Rabah. Dalam mimpinya Sayyidina Bilal bin Rabah, kata Rasulullah, "Mahadzal jafa ya Bilal." Kata Rasulullah, "Wahai Bilal, kenapa sampai putus kayak begini?" Kata Rasulullah. Ya, kenapa sampai enggak silaturahmi kepadaku ya Bilal? Mimpi Bilal di malam tersebut didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditegur oleh baginda Nabi, ditegur langsung, "Mahadzal jafa ya Bilal. Ini kok sampai putus kayak begini wahai Bilal?" Ya, tatkala ditegur, Sayyidina Bilal bangun, besoknya langsung berangkat dari Syria ke kota Madinah. Berangkat dari Syria ke kota Madinah. Awal kali Sayyidina Bilal ziarah setelah meninggalnya Rasulullah tatkala itu. Ya, tatkala datang ke kota Madinah, ziarah kepada baginda Nabi yang tatkala itu menggantikan kepemimpinan Rasulullah ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kata Sayyidina Abu Bakar, "Ya Bilal, adzin." Wahai Bilal, orang Madinah ini kayaknya udah lama enggak dengar suara engkau. Orang Madinah ini 2 tahun enggak dengar suara indahmu wahai Bilal. Ayo coba sekarang engkau adzan. Sayyidina Bilal disitu mengatakan, "Aku tidak akan mau adzan. Cukup Rasulullah menyuruhku untuk adzan, yang lain enggak boleh nyuruh aku untuk melaksanakan untuk melakukan adzan. Cukup Rasulullah aja. Biar aku menjadi label, mendapatkan label tukang azan ya Rasulullah, tukang azan ya Rasulullah. Yang lain jangan," kata beliau, "jangan." Tapi Sayyidina Bilal bin Rabah tatkala itu didatangi oleh cucu beliau Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Ya, cucu Rasulullah yang masih kecil datang. Kata cucunya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, beliau bilang, "Ya ammana Bilal adzin." Wahai paman Bilal, ayo adzan. Nah, karena yang nyuruh siapa? Karena yang nyuruh cucunya Nabi, Sayyidina Bilal akhirnya kalah. Waktu disuruh Sayyidina Abu Bakar, "Kau mau?" "Oh jangan." Enggak, kata beliau. "Cukup aku, yang menyuruh aku azan adalah Rasulullah. Yang lain enggak boleh nyuruh azan." Tatkala anak cucunya Rasulullah yang masih kecil, ya masih umur 5-6 tahun, datang ke Sayyidina Bilal, "Ya Bilal adzin." "Ya ammana Bilal adzin." Wahai paman Bilal, ayo engkau adzan sekarang. Karena yang nyuruh cucu Nabi Sayyidina Bilal akhirnya naik ke atas menara lagi. Naik ke atas menara adzan. Tatkala Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu di Madinah, Pak, satu kota Madinah yang lagi sibuk nanam, yang lagi sibuk berjualan, yang lagi sibuk berdagang. Tatkala mendengar takbir pertama daripada suaranya Sayyidina Bilal bin Rabah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, serentak yang ada di kota Madinah terdiam. Semuanya hatinya bilang, ini suara yang udah lama ngilang ini, katanya. Ini suara yang udah lama ngilang, ada lagi nih suara. Ya, semua tatkala takbir kedua, Allahu Akbar, Allahu Akbar, semua yang lagi ada di kota Madinah tinggalin kerjaannya, yang jualan ditutup tokonya, yang lagi nanam ditinggal kebunnya, datang semuanya ke masjid Nabi menyaksikan ini suara yang sudah lama hilang. 2 tahun ini nggak ada ini suara, yaitu suaranya Sayyidina Bilal bin Rabah. Tatkala kalimat asyhadu an la ilaha illallah terkumandang sampai tatkala kalimat asyhadu anna, terdiam Sayyidina Bilal bin Rabah, nggak kuat menyebut nama Muhammadar Rasulullah. Kenapa? Tatkala ditanya, Sayyidina Bilal sempat pingsan sebentar, bangun lagi. Tatkala ingin melantunkan asyhadu anna, diam lagi. Ya, sampai Sayyidina Hasan Husain naik ke atas menara sambil nepuk-nepuk pundak dari
daripada Sayyidina Bilal. Ayo amanah Bilal, terusin azannya, selesaikan. Ya, nangis Sayyidina Bilal bin Rabah. Kata Sayyidina Bilal bin Rabah, dulu waktu aku menyebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tatkala aku menyebut nama Muhammadar Rasulullah, Nabi Muhammadnya ada di bawah katanya. Tatkala aku nyebut nama Muhammadar Rasulullah, orangnya ada di bawah katanya. Nabi Muhammad masih hidup. Tapi sekarang tatkala aku sebut nama Muhammad, aku lihat ke bawah, yang ada hanya siapa? Hanya makamnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menangis satu kota Madinah. Dulu waktu nyebut nama Nabi Muhammad masih hidup Nabi Muhammad. Sekarang disebut nama Nabi Muhammad, yang ada tinggal makam kuburannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala disuruh perintah habiskan, lancarkan, habiskan, disempurnakan oleh Sayyidina Hasan dan Husain, baru diteruskan sampai selesai oleh Sayyidina Bilal bin Rabah.